Pernahkah kamu merasa hidup berjalan begitu berat, seolah takdir tidak berpihak? Mungkin bukan takdirnya yang gelap, tapi hati kita yang belum terbuka untuk memahaminya. Dalam video ini, kita akan menyelami satu amalan sederhana, namun dahsyat yang mampu membuka tabir takdir, menyibak rahasia kehidupan, dan membimbing jiwa menuju cahaya. Sebuah perjalanan batin, bukan untuk mengubah masa depan sesukamu, tapi untuk menyesuaikan hatimu dengan rencana Tuhan yang jauh lebih sempurna. Bersiaplah, karena yang akan kau dengar bisa jadi adalah jawaban dari doa-doamu yang selama ini hanya kau simpan dalam diam. Bab 1. Takdir antara kepastian dan kehendak. Takdir, sebuah kata yang sering kita ucapkan, tapi tak pernah benar-benar kita pahami kedalamannya. Ia seperti laut yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan arus kuat di dalamnya. Banyak manusia yang menjalani hidupnya dengan ketakutan terhadap takdir, seolah-olah ia adalah hukuman yang tak bisa dielakkan. Padahal takdir bukan untuk ditakuti, ia adalah rahasia cinta Tuhan kepada hambanya. Ia bukan belenggu yang membatasi langkah, melainkan pelukan lembut yang membimbing kita menuju tempat yang seharusnya. Jika kita memahaminya dengan hati, maka takdir akan menjadi cahaya, bukan bayangan yang menggelapkan. Betapa sering kita menyalahkan takdir ketika sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Padahal, barangkali itulah jalan terbaik yang Tuhan pilihkan untuk melindungi kita dari sesuatu yang tak mampu kita lihat hari ini. Ada orang yang ditinggalkan, ternyata ia sedang diselamatkan. Ada harapan yang gagal, tapi justru itu menjadi pintu menuju keberhasilan yang lebih luhur. Takdir tidak pernah keliru. Yang sering keliru adalah cara kita menafsirkan apa yang terjadi. Maka berhentilah bertanya, mengapa begini? Dan mulailah bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan lewat ini? Ketika seseorang mulai menyelami makna takdir, ia akan menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya di luar. Ia tak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hasil, tapi pada ridha Tuhan dalam setiap langkahnya. Takdir yang dahulu ditakuti, kini menjadi teman seperjalanan yang penuh hikmah. Ia tidak menunggu masa depan untuk bahagia, karena ia tahu setiap detik yang dilalui dengan iman dan ikhlas adalah kebahagiaan itu sendiri. Takdir bukan musuh yang harus dilawan, ia adalah pesan ilahi yang harus dipahami dengan jiwa yang bening. Namun untuk memahami takdir, seseorang butuh amalan. Amalan yang membuat hati tenang, pikiran jernih, dan jiwa terhubung dengan cahaya langit. Tanpa amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, maka takdir akan tetap menjadi misteri yang menakutkan. Tapi dengan amalan yang tulus dan istiqomah, tabir demi tabir akan terbuka. Hati akan melihat bahwa semua yang terjadi tidak pernah sia-sia. Dan apa yang kita kira sebagai kebetulan, sejatinya adalah susunan rapi dari kehendak yang Maha Mengetahui. Inilah awal dari perjalanan besar yang akan kita lalui bersama. Sebuah perjalanan untuk membuka tabir takdir, bukan dengan rasa penasaran yang dangkal, tapi dengan ketundukan dan keikhlasan yang dalam. Karena hakikatnya, takdir bukan untuk diterka, tapi untuk dijemput dengan amal. Dan bila engkau siap membuka diri, maka rahasianya pun akan terbuka perlahan, sebagaimana fajar yang perlahan menyingkap malam. Maka mari kita melangkah, tidak dengan tergesa, tapi dengan pasrah, tidak dengan ragu, tapi dengan yakin. Karena amalan ini bukan hanya akan membukakan pintu-pintu langit, tapi juga membuka jendela cahaya dalam hatimu. Bab 2. Kunci amalan menghidupkan hati yang mati. Sebelum rahasia takdir dibuka, ada satu hal yang harus dibangkitkan lebih dulu, yaitu hatimu. Hati adalah jendela jiwa, tempat di mana cahaya Tuhan masuk dan menetap. Namun jika jendela itu tertutup oleh debu dosa, kabut kelalaian, dan jerat cinta dunia, maka secercah pun cahaya tak akan bisa masuk. Banyak orang beramal, berzikir, bahkan menangis dalam sujud. Tapi mengapa hidupnya tetap gelisah? Tak ada petunjuk, tak ada perubahan, karena hatinya belum hidup. Dan amalan tak akan memberi makna jika dilakukan oleh hati yang tertidur dalam kealpaan. Hati yang hidup adalah hati yang bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupan. Ia tidak menunggu masjid untuk mengingat Allah. Ia tidak menunggu cobaan untuk berserah.
Ia senantiasa terjaga dalam zikir yang diam, dalam pasrah yang tenang, dalam kesadaran bahwa hidup ini adalah titipan yang harus dijalani dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Namun, hati semacam ini tidak lahir dengan sendirinya. Ia harus dibangkitkan melalui amal yang dilakukan dengan kesungguhan. Dan inilah mengapa amalan pembuka takdir tidak bisa dilakukan setengah hati. Jika engkau ingin amalan ini bekerja, maka mulailah dari memurnikan niatmu. Jangan mendekat kepada Allah hanya karena ingin tahu masa depan, tapi dekati Dia karena engkau ingin berada dalam kehendak-Nya yang terbaik, apapun bentuknya. Ikhlas adalah bahan bakar dari setiap amalan yang diterima. Ia ibarat nyawa dalam tubuh. Tanpanya amalan menjadi gerak kosong yang tak bernilai. Maka tanyalah dirimu, mengapa aku menginginkan tabir takdir ini terbuka? Jika niatmu murni untuk mencari ridha Allah dan memahami jalan hidup, maka engkau berada di jalur yang benar. Amalan yang akan kita pelajari nanti bukanlah jimat, bukan bacaan yang dijadikan alat untuk memaksa Tuhan. Ia adalah sarana untuk menghidupkan hati, menyambungkan batin dengan langit, dan menyiapkan wadah yang bersih bagi cahayanya untuk menetap. Jika engkau melafalkannya dengan bibir saja, ia takkan memberi dampak. Tapi jika engkau melafalkannya dengan hati yang hadir, maka engkau akan mulai merasakan sesuatu berubah. Perlahan, namun pasti, dunia tak berubah. Tapi cara pandangmu terhadap dunia berubah. Dan dari sanalah takdir mulai berbicara. Maka sebelum melangkah lebih jauh, beristighfarlah dengan sungguh-sungguh. Mohonlah agar hati ini dibangkitkan. Jangan terburu-buru mengejar ilmu rahasia sebelum jiwamu siap menerima kehadiran cahaya. Karena bila hati telah hidup, engkau tak perlu menunggu perubahan besar untuk merasa dekat dengan Tuhan. Bahkan hembusan angin pun akan terasa sebagai sapaannya. Dan dalam kesadaran seperti itulah, setiap amal menjadi jembatan menuju pemahaman takdir yang selama ini tersembunyi. Bab 3. Zikir pembuka langit. Dalam perjalanan spiritual yang sunyi, ada satu amalan yang menjadi kunci pembuka langit. Ia tidak panjang, tidak rumit, bahkan tak membutuhkan suara yang keras. Tapi ia memiliki kekuatan yang dahsyat karena ia dibaca oleh hati yang hidup, dituntun oleh cinta, dan dipenuhi harap kepada Tuhan yang Maha membuka segala pintu. Dulu, para wali menyembunyikan zikir ini dari lisan banyak orang. Bukan karena mereka pelit ilmu, tapi karena mereka tahu zikir ini hanya akan memberi makna bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan sekadar mencari jalan keluar dari masalah dunia. Zikir itu adalah Ya Fattah, Ya Alim. Wahai Zat yang Maha Membuka, wahai Zat yang Maha Mengetahui. Dua nama ini berasal dari Asmaul Husna, dua sifat Allah yang jika diseru dengan hati yang penuh iman, akan membuka pintu-pintu yang bahkan selama ini tidak kita tahu ada. Al-Fattah bukan hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga membuka pintu hati, pintu ilmu, pintu hikmah, dan bahkan membuka tabir takdir yang selama ini menjadi misteri. Sementara Al-Alim adalah Zat yang Maha Tahu segala yang tersimpan, yang terlihat maupun yang tersembunyi, termasuk segala luka, harapan, dan keraguan dalam hati kita. Namun jangan salah sangka, zikir ini bukan semacam mantra untuk menyulap hidup. Ia bukan untuk mereka yang terburu-buru menginginkan perubahan dunia. Tapi ia adalah bacaan suci bagi jiwa-jiwa yang ingin merasakan kedekatan sejati dengan Allah. Ketika zikir ini dibaca di tengah malam yang sunyi atau menjelang fajar saat dunia masih tidur, ia menjelma menjadi bisikan cinta yang terbang menembus langit. Dan pada saat itulah, engkau sedang mengetuk pintu-pintu takdir. Bukan untuk memaksa takdir mengikutimu, tapi agar hatimu bisa mengikuti kehendak terbaik dari Tuhanmu. Amalan ini sebaiknya dibaca berulang, perlahan, dan dengan penuh kesadaran. Tidak perlu ribuan kali, tapi pastikan setiap kalimatnya lahir dari kedalaman jiwa, bukan hanya dari bibir. Ucapkan, Ya Fattah, Ya Alim. Seperti seorang hamba yang kehilangan arah, namun tetap yakin bahwa Tuhannya tak pernah meninggalkannya. Bacalah setelah salat, saat duduk sendiri, atau dalam perjalanan hidup yang terasa sunyi. Engkau tidak sedang mengundang keajaiban, tapi sedang memohon agar hatimu diberi cahaya untuk melihat apa yang dahulu samar. Dan percayalah,
Bila engkau istiqamah, jika engkau bersih dalam niat dan sabar dalam pengamalan, maka perlahan hidupmu akan berubah. Mungkin bukan dalam bentuk yang kau minta, tapi dalam bentuk yang jauh lebih tepat. Zikir ini akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang kuat menghadapi gelombang, sabar dalam ketetapan, dan lembut dalam menghadapi siapapun. Karena ketika langit mulai membuka rahasianya, engkau akan tahu bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang maha indah. Bab 4. Keajaiban yang tidak terlihat. Ketika seseorang mulai mengamalkan zikir ini secara istiqamah, tidak semua keajaiban akan datang dalam bentuk yang mencolok. Tak selalu berupa rezeki melimpah, doa yang langsung terkabul, atau hidup yang tiba-tiba menjadi mudah. Justru keajaiban yang paling agung adalah ketika hatimu mulai merasakan ketenangan tanpa alasan. Ketika masalah masih ada, tapi tidak lagi membuatmu gemetar. Ketika luka belum sembuh, tapi engkau tidak lagi menyalahkan. Inilah keajaiban yang sering luput dari perhatian. Perubahan dalam batin, bukan hanya perubahan di dunia luar. Zikir ini perlahan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Kau mulai menyadari bahwa tidak semua penolakan adalah kekalahan. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Kau belajar bahwa Allah tidak menunda sesuatu, kecuali karena Dia sedang menyusun sesuatu yang lebih besar dari yang kau kira. Dan ketika zikir ini menjadi nafas harianmu, maka dunia tidak lagi menjadi pusat dari harapanmu. Kau mulai berpindah dari menuntut dunia menuju menerima takdir dengan lapang dada. Dan di sanalah keajaiban sejati bekerja, diam-diam tapi dalam. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak tahu bahwa hatimu sedang dibersihkan. Mereka melihatmu tetap berjalan biasa, tapi tak tahu bahwa langkahmu kini lebih ringan. Mereka mendengarmu berbicara biasa, tapi tak tahu bahwa hatimu kini lebih damai. Inilah keajaiban zikir. Ia tidak selalu mengubah apa yang terlihat, tapi ia mengubah apa yang tersembunyi. Dan yang tersembunyi itulah yang sebenarnya paling menentukan arah hidup seseorang. Keajaiban juga tampak saat engkau mulai bisa menerima sesuatu yang dulu kau tolak. Engkau mulai mengerti mengapa dulu doa tertentu tidak dikabulkan. Engkau sadar bahwa penolakan itu menyelamatkanmu dari jalan yang tidak sesuai. Dan rasa syukur pun tumbuh bukan karena dapat apa-apa, tapi karena diberi pengertian. Inilah tingkat pemahaman yang jarang dicapai, kecuali oleh jiwa yang dekat dengan Tuhan melalui amalan yang tulus. Dan jika engkau sudah sampai pada tahap ini, bersyukurlah. Karena engkau sedang berada di antara hamba-hamba yang dipilih. Tidak semua orang bisa merasakan keajaiban dalam bentuk ketenangan. Tidak semua orang bisa melihat rahmat dalam bentuk yang sederhana. Tapi engkau telah dibukakan mata hatimu. Dan sekali ia terbuka, engkau tidak akan pernah memandang hidup dengan cara lama lagi. Karena sesudah merasakan keajaiban dari dalam, engkau tak lagi bergantung pada keajaiban dari luar. Bab 5. Menggugurkan hijab-hijab hati. Setiap manusia lahir dengan hati yang bersih, namun seiring waktu, lapisan demi lapisan hijab mulai menutupinya. Hijab-hijab itu datang bukan hanya dari dosa yang tampak, tapi juga dari lintasan-lintasan batin yang kotor. Setiap kali engkau membiarkan amarah tanpa istighfar, setiap kali engkau mengabaikan waktu-waktu ibadah, setiap kali engkau memilih dunia dibanding akhirat, maka satu lapis hijab tertanam di antara hatimu dan cahaya ilahi. Dan semakin banyak hijab itu menumpuk, semakin sulit kita mengenali suara takdir yang sebenarnya selalu berbisik dalam keheningan. Tak heran bila banyak yang merasa hidupnya buntu, doanya tak menembus langit, hatinya resah meski dunia serba cukup. Itu karena hijab-hijab itu sudah terlalu tebal. Ia membungkam nurani, membungkam kelembutan jiwa, dan membutakan kita dari isyarat-isyarat Tuhan. Namun Allah Maha Pengasih. Ia tidak membiarkan kita terjebak dalam kegelapan selamanya. Ia siapkan jalan pulang, dan salah satu jalannya adalah melalui zikir yang benar. Zikir bukan hanya bacaan, tapi seperti cahaya yang perlahan mengikis kotoran hati, membilasnya dengan kejujuran dan kerendahan diri. Amalan Ya Fattah, Ya Alim yang kita pelajari sebelumnya bukan hanya membuka takdir dari luar, tapi juga membuka kebenaran dalam diri sendiri. Ketika dibaca dengan penuh kesadaran,
ia akan menggetarkan hati yang telah beku. Ia akan mengundang air mata tanpa sebab, membuatmu ingin menangis, bukan karena sedih, tapi karena sadar betapa lama kau hidup dalam jarak dari Tuhanmu. Dan dari kesadaran itulah, satu persatu hijab akan mulai gugur. Tidak sekaligus, tapi pelan-pelan sesuai dengan kadar keikhlasanmu. Hijab hati bukan hanya soal dosa, ia juga datang dari kebiasaan yang tampak netral. Terlalu banyak bercanda, terlalu sering melalaikan waktu, terlalu sibuk mengejar pujian, terlalu senang dilihat manusia, dan terlalu sedikit merenungi kematian. Semua itu membuat hati keras, dan hati yang keras tak bisa menerima cahaya walau sebutir pun. Maka, salah satu hikmah besar dari zikir ini adalah ia akan menghaluskan kembali serat-serat hati. Ia akan menumbuhkan kembali getaran spiritual yang lama hilang, hingga engkau bisa kembali merasa kecil. Dan itu bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan. Jika engkau mulai merasa ringan beristighfar, mulai tenang dalam ibadah, mulai diam dalam emosi, dan mulai merasa bersalah bukan karena takut dihukum, tapi karena malu kepada Allah, maka itu pertanda bahwa hijab-hijab itu sedang diruntuhkan. Dan saat satu saja dari hijab itu terbuka, maka seberkas cahaya akan masuk. Dan dari cahaya pertama itulah, engkau akan tahu bahwa seluruh hidup ini bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang bagaimana hatimu menyambut setiap takdir yang datang, dengan ridha dan cinta. Bab 6. Ketika takdir bertemu dengan doa. Ada yang mengira bahwa takdir dan doa berjalan di dua jalan yang berbeda. Mereka berkata, kalau semua sudah ditakdirkan, mengapa harus berdoa? Namun sesungguhnya, mereka lupa bahwa doa bukan sekadar permintaan. Ia adalah bentuk kepasrahan tertinggi, bahasa jiwa yang sedang tunduk, dan cermin dari keyakinan bahwa takdir bukanlah pintu yang tertutup rapat. Doa adalah ketukan yang lembut pada pintu langit, dan zikir adalah cahaya yang menemani tanganmu saat mengetuknya. Ketika keduanya bersatu, sesuatu yang tak terlihat mulai bekerja dalam diam. Takdir mulai bergeser menuju jalan terbaik. Ketika engkau berdoa setelah zikir, Ya Fattah, Ya Alam, kau sedang membuka jalur komunikasi yang sangat dalam dengan Tuhanmu. Kau tidak lagi meminta dengan nafsu duniawi, tapi dengan hati yang telah disucikan oleh penghambaan. Kau tidak lagi berkata, Ya Allah, berikan aku ini, tapi mulai berkata, Ya Allah, jika ini baik menurutmu, dekatkanlah aku padanya. Jika tidak, jauhkan aku dengan kelembutanmu. Itulah bentuk doa yang dewasa. Doa yang bukan hanya sekadar harapan, tapi juga bentuk penerimaan. Dan dari sinilah perubahan dimulai. Tidak semua doa akan segera dijawab. Ada doa yang Allah kabulkan cepat karena Dia tahu kita memang siap. Ada doa yang ditunda karena Dia ingin kita tumbuh dulu. Dan ada pula doa yang diganti karena yang kita minta bukan yang terbaik untuk ruh kita. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada doa yang sia-sia, terutama jika ia dilandasi dengan zikir yang menghidupkan hati. Karena sesungguhnya doa bukan tentang hasil, tapi tentang kedekatan yang tercipta selama kita berdoa. Dan bukankah itu sudah cukup untuk membuat hidup ini penuh makna? Doa yang tulus akan membentuk akhlak. Ia menundukkan kesombongan, menghapus keluh, dan memperhalus cara pandang. Ia membuat kita sabar dalam usaha, tapi juga ridha dalam hasil. Ia menjadikan kita pribadi yang percaya bahwa Allah tahu segalanya, bahkan saat dunia tidak menjelaskan apapun. Inilah doa yang lahir dari amalan yang benar. Bukan hanya mengubah takdir, tapi mengubah cara kita menyambut takdir. Dan ketika hal itu terjadi, engkau tak lagi hidup dalam ketakutan akan masa depan. Karena engkau yakin, engkau sudah menitipkan masa depan itu pada pemiliknya. Maka jangan lelah untuk berdoa. Jangan berhenti karena merasa tak didengar. Teruslah menyebut namanya, terutama dengan zikir pembuka yang agung itu. Biarkan ia menjadi iringan langkahmu. Dan jika suatu hari engkau menoleh ke belakang, kau akan sadar semua yang kau jalani, bahkan yang paling pahit sekalipun, ternyata adalah jalan yang sempurna, yang dibentuk oleh doa-doa yang dahulu engkau ucapkan dengan air mata. Dan pada akhirnya engkau akan berkata, terima kasih ya Allah, telah kabulkan yang aku butuhkan, meski tak selalu yang aku inginkan. Bab 7. Tanda-tanda pembukaan takdir.
Takdir adalah sesuatu yang tersembunyi, namun ketika tabirnya mulai dibuka oleh izin Allah, maka tanda-tandanya pun akan terasa, bukan dengan kejadian luar biasa, melainkan dengan perubahan batin yang perlahan namun nyata. Salah satu tanda paling awal adalah munculnya ketenangan yang sebelumnya sulit didapatkan. Hati yang dulu mudah cemas kini menjadi lebih lapang. Masalah yang dulu memicu ketakutan kini diterima dengan pasrah. Ini bukan karena masalahnya menghilang, tetapi karena jiwamu telah dibimbing untuk memahami bahwa semuanya adalah bagian dari skenario ilahi yang tidak pernah salah tempat. Perubahan lain yang muncul adalah semakin tajamnya intuisi dalam mengambil keputusan. Engkau menjadi lebih tenang dalam memilih, lebih berhati-hati dalam melangkah, dan lebih pekat terhadap suara hati yang lurus. Bukan karena engkau menjadi ahli ramal, tetapi karena hatimu sudah tidak tertutup oleh kabut hawa nafsu. Dan saat hati menjadi bening, ia menjadi tempat bersemayamnya cahaya petunjuk. Maka keputusan yang lahir dari hati semacam itu seringkali justru lebih tepat daripada sekian banyak pertimbangan rasional yang dingin dan kering. Tanda-tanda pembukaan takdir juga tampak dari caramu memandang masa lalu. Dulu, kau mungkin menyimpan luka dan dendam, tapi sekarang perlahan kau mulai memaafkan. Bukan karena kau kalah, tapi karena kau sadar bahwa semuanya adalah bagian dari pembelajaran. Masa lalu yang dulu menghantuimu, kini kau peluk sebagai guru. Bahkan rasa kecewa pun berubah menjadi rasa syukur, karena melalui peristiwa itulah, kau ditempa, dilembutkan, dan dibawa mendekat kepadanya. Inilah tanda jelas bahwa takdir sedang menampakkan wajah kasihnya kepadamu. Engkau pun akan mulai merasakan kedekatan yang lebih dalam kepada Allah, tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba engkau merasa ingin bangun di sepertiga malam. Tiba-tiba ada rasa haru saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba engkau menangis dalam sujud yang tak panjang. Semua itu bukan emosi biasa. Itu adalah panggilan dari langit. Tanda bahwa tabir yang selama ini menutup hatimu sedang tersingkap. Dan saat itu terjadi, zikir yang kau baca selama ini tak lagi terasa sebagai kewajiban, tapi menjadi kebutuhan jiwa yang tak tergantikan. Dan mungkin yang paling indah dari semua tanda itu adalah ketika engkau berhenti mengejar dunia secara berlebihan. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berikhtiar, tapi tidak lagi tergila-gila pada hasil. Engkau mencintai hidup ini, tapi tidak menggenggamnya terlalu erat. Engkau menjadi pribadi yang merdeka, bukan karena engkau memiliki segalanya, tetapi karena engkau telah sampai pada pengertian bahwa apapun yang terjadi, engkau telah berada dalam penjagaan Tuhan yang Maha mengetahui segalanya. Dan pada titik inilah, takdir yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Bab 8. Amalan yang membangkitkan ketenangan sejati. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang menuntut kita untuk terus berlari, manusia mulai kehilangan satu hal yang paling berharga, ketenangan. Banyak yang mencari ketenangan dalam harta, dalam cinta, dalam pencapaian, dalam suara-suara pujian. Tapi setelah semua itu tercapai, hati mereka tetap gelisah. Karena ternyata ketenangan bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dicapai. Ia adalah anugerah yang hanya diberikan kepada jiwa yang kembali pulang kepada Tuhan. Dan zikir ini, ya Fatah, ya Alim, adalah salah satu jembatan paling lembut untuk kembali kepada sumber ketenangan sejati, Allah Azza wa Jalla. Saat zikir ini menjadi bagian dari hidupmu, engkau tidak lagi terburu-buru dalam urusan dunia. Engkau tidak lagi panik saat rencana gagal, tidak hancur saat orang lain mengecewakan. Karena jiwamu mulai ditopang oleh pemahaman yang dalam, bahwa hidup ini bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang berjalan bersama kehendaknya, dengan hati yang ikhlas dan pasrah. Zikir ini menanamkan rasa aman, bahwa engkau tidak sendirian. Ada zat yang maha membuka jalan, ada zat yang maha mengetahui apa yang terbaik, meski engkau tak bisa melihatnya sekarang. Ketenangan yang lahir dari zikir bukan berarti hidupmu bebas masalah. Justru di saat badai datang, engkau tetap bisa berdiri teguh. Karena engkau tahu, semua yang terjadi sudah ada dalam rencananya. Dan dalam setiap ketetapan itu, ada pelajaran, ada rahmat, ada tarikan halus dari Tuhan yang ingin membawamu lebih dekat. Zikir ini membentuk pondasi jiwa yang kuat, bukan kaku, tapi lentur.
engkau akan menjadi pribadi yang mudah memaafkan, mudah bersyukur, dan sulit mengeluh. Karena jiwamu mulai terlatih untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi. Ketika zikir telah menjadi bagian dari napasmu, engkau tidak butuh banyak alasan untuk bahagia. Duduk sendiri pun terasa cukup, menatap langit pun bisa mengalirkan air mata. Doa pendek pun bisa terasa lebih menyentuh dari kata-kata panjang. Karena sesungguhnya, ketika hati telah bersih, maka yang sedikit pun terasa cukup, dan yang sederhana pun terasa indah. Dan dari sinilah ketenangan sejati muncul. Bukan dari lenyapnya beban, tapi dari diterimanya beban dengan jiwa yang lapang. Maka jika engkau telah merasakan ketenangan seperti ini, jaga ia baik-baik. Karena itulah tanda bahwa Allah telah mendekapmu dengan cintanya. Teruslah berzikir, teruslah menyebut namanya. Bukan karena dia butuh diingat, tapi karena jiwa mula yang butuh terhubung. Sebab dalam dunia yang penuh kegaduhan ini, hanya satu suara yang mampu menenangkan. Suara yang lahir dari hati yang mengenal Tuhannya. Dan zikir inilah yang akan menuntunmu menuju suara itu. Menuju cahaya itu. Menuju ketenangan yang tidak bergantung pada dunia, tapi bergantung hanya kepadanya. Bab 9. Menulis takdir dengan amalan. Banyak orang meyakini bahwa takdir itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, seolah manusia hanyalah penumpang pasif dalam kapal besar bernama kehidupan. Namun keyakinan seperti ini hanya akan melahirkan keputusasaan. Padahal Allah sendiri telah mengajarkan dalam firman-Nya bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Maka dari itu, kita paham bahwa takdir bukan batu yang beku, melainkan air yang bisa diarahkan dengan amal. Dan zikir yang kita baca bukan sekadar lafaz, tapi bagian dari kuasa kita dalam menulis ulang takdir dengan izinnya. Allah adalah zat yang maha mengetahui segala kemungkinan. Dia tahu jalur hidup yang akan kita ambil, namun dia juga memberi ruang bagi kehendak dan pilihan kita untuk menjadi bagian dari kisah takdir itu sendiri. Itulah mengapa doa dan zikir, jika dibaca dengan sungguh-sungguh dan diiringi amal yang nyata, mampu mengubah arah hidup. Dulu engkau berada dalam gelap, kini engkau bisa dituntun ke cahaya. Dulu rezekimu sempit, kini bisa dilapangkan. Dulu jiwamu beku, kini bisa kembali lembut dan lapang. Semua karena Allah membuka pintu saat engkau mengetuknya dengan hati yang benar. Dengan zikir ya Fatah, ya Alam, engkau sedang mengajak jiwamu untuk bangkit, melawan takdir buruk yang bisa dihindari, dan membentuk jalan baru dengan bimbingan Allah. Karena dalam Islam ada dua jenis takdir. Takdir yang tetap, qadar mubram, dan takdir yang bisa berubah, qadar mu'allaq. Dan takdir yang bisa berubah itu akan menunggu usahamu, doamu, dan amalmu untuk bergerak. Maka jangan pernah remehkan satu malammu yang penuh air mata. Jangan pernah anggap kecil satu sujud yang kau lakukan dengan pasrah. Karena bisa jadi pada malam itu, arah hidupmu mulai digeser olehnya menuju jalan yang lebih baik. Ketahuilah saat engkau mengamalkan zikir ini dengan istiqamah, engkau tidak sedang pasrah secara buta. Justru engkau sedang mengambil tanggung jawab atas jiwamu. Engkau sedang menulis takdirmu dengan tinta keimanan dan pena penghambaan. Dan Allah dengan kelembutannya yang tak terbatas akan mengizinkan itu terjadi, karena Dia tahu bahwa engkau tidak datang dengan kesombongan, tapi dengan harapan dan cinta yang dalam. Maka amalan ini bukan sekadar tradisi spiritual, ia adalah bentuk keberanian sejati. Keberanian untuk bangkit, memperbaiki arah, dan berjalan bersama Allah dalam setiap langkah. Lihatlah hidupmu hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin kau ubah? Maka jangan mulai dari luar. Mulailah dari hati. Lalu gerakan lidahmu dengan zikir, basuh hatimu dengan istighfar, dan lengkapi semuanya dengan amal yang nyata. Karena sesungguhnya takdir adalah taman yang bisa tumbuh, dan zikirmu adalah airnya. Bila engkau sirami terus dengan cinta dan sabar, maka suatu hari bunga yang tumbuh di sana akan membuatmu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka bahwa Allah mengizinkan takdirmu menjadi seindah itu. Bab 10. Takdir adalah hadiah, bukan hukuman. Di akhir perjalanan ini, mari kita renungkan kembali satu hal yang sering kita lupakan, bahwa takdir bukanlah hukuman yang dikirim Tuhan,
untuk menyiksa kita. Ia adalah hadiah yang dibungkus dalam lapisan misteri agar kita bersungguh-sungguh mencarinya. Kadang hadiah itu dibungkus dalam musibah, kadang dalam kehilangan, kadang dalam keterlambatan yang membuat kita gelisah. Tapi jika hati kita dibuka oleh zikir, oleh doa, oleh pasrah yang dalam, maka kita akan melihat bahwa di balik semua itu, Allah sedang memberi, bukan mengambil. Allah sedang mendidik, bukan menghukum. Takdir tidak pernah berniat menyakitimu. Ia justru ingin menyelamatkanmu dari jalan yang salah, dari keinginan yang keliru, dari cinta yang rapuh, dari keputusan yang belum waktunya. Tapi karena kita terlalu mencintai rencana kita sendiri, kita lupa bahwa ada rencana Allah yang jauh lebih indah. Dan zikir ya Fattah ya Alim adalah kunci untuk menerima takdir sebagai anugerah. Ia tidak mengubah dunia di luar sana seketika, tapi ia mengubah cara pandang kita. Agar kita melihat segala sesuatu dari sisi yang benar, sisi yang Allah inginkan untuk kita. Ketika seseorang telah memahami bahwa takdir adalah bentuk kasih sayang, maka tak ada lagi ruang bagi keluhan. Ia akan menjalani hidup dengan tenang, meski badai datang silih berganti. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Melainkan mulai berkata, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui ini?" Dan pada titik itu, hidup menjadi lebih ringan, lebih jernih, dan lebih berarti. Karena takdir yang dulu menjadi bayangan kelam, kini berubah menjadi cahaya yang menuntunnya. Betapa banyak orang yang hidup dalam penolakan terhadap takdir. Padahal bisa jadi apa yang mereka tolak adalah jalan tercepat menuju kedekatan dengan Allah. Maka tugas kita bukan menghindari takdir, tapi menyambutnya dengan hati yang telah dibersihkan oleh zikir dan amal. Kita bukan budak dari takdir, kita adalah murid dari skenario ilahi. Dan setiap detik yang kita lalui adalah bagian dari pelajaran besar, bahwa Allah selalu tahu kapan waktu terbaik untuk memberi dan kapan waktu terbaik untuk menunda. Akhirnya, bila engkau telah sampai pada pemahaman ini, maka tenanglah. Engkau telah berjalan jauh, engkau telah melewati gelap dan menemukan cahaya. Teruslah berzikir, teruslah berdoa. Jangan berhenti hanya karena keinginanmu belum tercapai. Karena terkadang justru saat engkau sabar dan bertahan, takdir terbaikmu sedang menujumu. Pelan-pelan, dan saat ia tiba, engkau akan tahu bahwa semuanya layak diperjuangkan. Karena ternyata takdir bukanlah akhir. Ia adalah awal dari kedekatan yang sejati antara hamba dan Tuhannya. Sekarang kau tahu, takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Ia bukan batasan, tapi bimbingan. Amalan ini bukanlah kunci untuk memaksa langit tunduk, tapi undangan agar hatimu selaras dengan kehendaknya. Teruslah berzikir, teruslah bersujud, teruslah bersabar. Karena saat kau berjalan menuju Allah, maka seluruh semesta akan membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Dan saat takdirmu akhirnya datang, engkau akan tersenyum, bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena hatimu telah siap untuk menerima apapun yang Allah titipkan.